Sekarang pendidikan fisiknya. Tadi kan yang jasmani, yang sehat tadi. Pendidikan fisik itu disiapkan agar seorang anak tumbuh kembangnya kuat dan sehat. Jadi, isinya itu. Kata Syekh Ulwan, sebenarnya pendidikan fisik ini tidak bisa kalau hanya di sekolah. Harus dimulai dari keluarga. Jadi sejak di rumah. Maka kata beliau, diawali dari nafkahnya sang ayah. Jadi berarti apa yo? Harus cukup biayanya. Untuk sehat itu ya memang perlu sedikit-sedikit biaya. Pak, kalau miskin, kalau lemah, ya itu gunanya ada mekanisme zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Kalian yang merasa mampu berkelebihan ya harus ringan tangan. Apalagi ini bulan suro, kata orang Jawa ya, saatnya memperbanyak sedekah. Karena memang ya untuk sehat memang perlu biaya. Jadi diawali dari rumah yang nafkahnya cukup. Baik, setelah biaya, ayo mengikuti aturan makan, minum, tidur yang sehat. Sejak kecil dibiasakan begini ya, biar nanti kalau jadi mahasiswa ndak makanan kacau, terus sukanya melekan, terus pagi siang malam kopi terus yang diminum terus. Bukan tidak boleh, tapi harus seimbang. Jadi makan, minum, dan tidur. Nah, mahasiswa kan begitu, kadang-kadang kan makannya tidak teratur. Disuruh makan sayuran yo nasi kucing terus. Ini ada sayurannya Pak. Bungkusnya nasi kucing itu kan daun pisang Pak. Ya ndak kamu makan bungkusnya. Baik. Jadi ayolah ya, latihan hidup tertib sehat. Ketiga tentu saja melindungi diri dari penyakit. Kemudian kalau sakit diobati. Logiknya sebenarnya sederhana, cuma kadang-kadang manusia itu suka bikin ruwet barang simpel. Sudah sakit tapi masih ini belum inilah Pak, belum itulah Pak, nanti gampang lah Pak, nanti kadang-kadang kita itu ngeyelnya di situ. Kalau saatnya sakit ya takdirnya Allah sakit, ya sakit saja Pak, enggak usah. Kadang-kadang kita bikin-bikin yang seperti itu, bikin ruwet sendiri. Wong rumusnya hidup itu sederhana. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, haus ya minum, sakit ya diobati, kan sesimpel itu. Ada wabah menular ya menjaga diri, kan sesimpel itu. Tapi coba lihat kemarin zaman pandemi itu, berapa ratus diskusi diselenggarakan hanya untuk menegaskan bahwa ini penyakit, kita harus melindungi diri dari penyakit. Sesederhana itu, tapi ada yang ngeyel, ada yang alasan takdir, ada yang alasan macam-macam dipakai alasan. Wong ya cuma simpel, ini sedang ada wabah, ada penyakit, lindungi diri kalian masing-masing dari penyakit itu. Cuma itu, tapi memang manusia itu sukanya membuat rumit hal-hal yang sederhana. Makanya kemarin kalau ditakur kan begitu. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Yang sulit itu sederhana tadi. Orang itu tidak bisa hidup sederhana, hidup ruwet senengane. Baik, terus ini hidup dengan prinsip tidak menyakiti dan juga tidak mau disakiti. Hidup itu ya kalau bisa saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Terus olahraga. Saya tidak menjelaskan olahraga ini, saya juga jarang olahraga. Nanti khawatirnya tidak dari hati ke hati. Nanti teman-teman udah, Pak Faiz ya males olahraga ya. Iya, aslinya begitu. Yuk ganti kebiasaan yuk kalau bisa ya. Yuk banyak olahraga juga. Kemudian kalau ini saya tidak tahu, mungkin dengan strategi masing-masing ya. Tidak melatih anak untuk hedon.
Jadi ayo melatih dia agak zuhud, biar tidak mengejar kesenangan terus. Karena memang kadang-kadang kesenangan itu integral di situ, di balik itu ada efeknya. Jadi ketika logik kita hanya mengejar senang-senang saja, kita biasanya juga panen kebalikannya. Maka sejak kecil latihan, kalau orang Jawa menyebutnya latihan tirakat sedikit-sedikit. Biar kalau besar tidak sulit. Kalau diajak berjuang, diajak agak susah sedikit demi tujuan tertentu. Kemudian melatih anak untuk tegas. Siap menjauh kalau ada masalah yang mengganggu. Kalau ada yang merusak, kalau ada yang menyimpang dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang lingkungan mendesak kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Itu kalau kita tidak punya jiwa tegas, itu kita mudah terpengaruh. Maka yang terakhir ini kita diminta tegas. Mungkin temennya ngajak melekan misalnya, atau ngajak apa yang tidak cocok, itu kan agak mengganggu kesehatan. Berani tegas, enggak lah, ini sudah jam 10, saya waktunya tidur harus sudah cuci tangan, kemudian cuci kaki, kemudian itu tidak apa-apa wis. Latihan tegas ya untuk kesehatanmu. Karena idealisme seperti apapun, ketinggian berpikir seperti apapun, kalau kamu sakit sudah tidak ada artinya semuanya. Maka pendidikan fisik penting. Paling tidak kalian harus mandiri, mampu menjaga kesehatanmu sendiri.